Puji Tuhan, salam Bapak Ibu. Saudara siap menerima berkat kebangkitan, amin. Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit maka sia-sialah iman percaya kita. Yohanes pasal 21 ayat yang ke-6. Reception atau penerimaan itu menghasilkan kemerdekaan dalam hidup kita. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Sampai di sini, apakah mereka sudah mendapatkan sesuatu? Belum. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Hukum surga yang pertama adalah mempercayai perkataan Tuhan apapun situasinya. Dan Tuhan tanda kutip terjebak positif. Dan dia terposisi atas apa yang dia sampaikan kepada mereka. Maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Kapan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil? Sewaktu Tuhan terposisi di tempatnya. Bagaimana Tuhan bisa terposisi? Dia Tuhan. Dia pencipta alam semesta. Dia bisa buat dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang ada menjadi tidak ada. Bapak Ibu perhatikan. Saya punya 2 anak. Dulu waktu masih si kecil, masih satu, si Hermione Jessica baru menulang si Monik. Dia masih TK. Setiap saya pulang dari kantor atau dari pelayanan, apa yang dia lakukan? Dia tarik saya. Bayangkan dengan badan yang besar begini Bapak Ibu. Papa, masuk kamal katanya. Si Monik lagi di bawah sekolah minggu. Dia nggak dengar ini. Ibunya masih ingat. Saudara, dia suruh saya apa? Lutut. Disuruh saya berlutut. Badan gede kayak gini pendeta Bapak Ibu. Disuruh sama anak segini. Berlutut. Lalu saya berlutut begini. Lalu dia angkat kakinya yang cantik itu. Dia masuk ke sini. Dia pegang rambut saya di belakang begini. Lalu dia kuda-kudain saya Bapak Ibu. Lalu, maju. Lalu saya lihat. Ngapain Monik? Maju Papa. Kayak kuda. Lompat. Luar biasa. Anak kecil begitu. Mampu menaklukkan badan segede ini. Why? She is mine. Dia punyaku. Dia adalah hidupku. Mana mungkin kita bisa menaklukkan Tuhan. Tapi hati yang hancur kata Alkitab. Yang tetap berharap kepada Tuhan. Itu kesenangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau seseorang bertemu dengan Tuhan. Itu memposisikan dia. Dan Tuhan terikat dengan firman-Nya. Ingat sekali lagi. Tuhan terikat dengan firman-Nya, dengan janjinya. Manusia bisa berjanji dan sering mengingkari. Tapi Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Salaman kanan kiri. Tunggu saja waktunya bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Luar biasa ya. Puji Tuhan. Janji Tuhan itu seperti mentari di pagi hari Bapak Ibu. Yohanes 21 ayat ke-7. Yohanes 21 ayat ke-6. Tebarkan jalamu. Jalamu bukan jala orang. Di sebelah kanan perahumu. Perahumu bukan perahu orang. Hukum sorga yang pertama adalah Tuhan terposisi. Tuhan terikat dengan janjinya. Luar biasa. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Waktu Tuhan memberi perintah, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Itu pengurapan kebangkitan. Pengurapan kebangkitan mengalahkan semua sisi, posisi, dimensi di dunia ini. Tuhan Yesus bisa masuk melalui dinding karena tubuhnya sudah tubuh kemuliaan. Dan selama 40 hari Tuhan Yesus tidak pernah lagi masuk ke gereja, ke sinagoge. Karena dirinya sendiri adalah bait. Haleluya, amin. Baca kitab Wahyu pasal 21, pasal 22. Itu berbicara tentang gereja di sorga. Ada bait suci di gereja. Saudara tahu apa lampunya, apa sinarnya? Anak domba Allah. Saudara tahu siapa yang disembah? Bapa dan anak domba. Itu di gereja.
Jadi kita ini mencerminkan apa nanti yang akan terjadi di sorga. Makanya setialah dalam ibadahmu. Sama-sama salaman kanan kiri. Setia bilang. Jangan kayak kapal selam bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Amin. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik-nyali karena banyaknya ikan. Tuhan terposisi. Maka ikan-ikan datang mengejar jala mereka. Dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Tuhan terikat dengan firman-Nya kepada Nabi Elia berkata begini. 1 Raja-Raja pasal 17, tolong dibuka. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe itu kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kukatakan. Ayat kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Tuhan terus terikat dengan firman-Nya. Pergilah dari sini dan berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di sana di tepi sungai Kerit, di timur sungai Yordan. Ayat 4, ini dia. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan. Siapa yang perintahkan burung gagak? Tuhan. Untuk memberi makan engkau di sana. Sewaktu Tuhan terposisi, terikat dengan firman-Nya, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dan tidak peduli dengan situasi apapun, maka yang mustahil menjadi tidak mustahil. That's right. That is true. Ini kebenaran. Ya. Jadi yang gagak sukanya apa? Cuman 2 yang paling disukai gagak. Roti dan daging. Tapi justru itu yang Tuhan suruh untuk gagak kasih ke Nabi Elia. Bapak Ibu ingin mengalami mujizat kebangkitan. Iya. Di saat engkau disakiti, engkau menyembah Tuhan, engkau berkata, Tuhan Yesus engkau baik, aku maafkan dia. Itu membuat Tuhan terposisi dengan firman-Nya. Di saat hidupmu lagi tidak baik-baik saja, penderitaan semakin menambah, tapi engkau terus mengangkat tanganmu. Ku sembah Kau, ku puji Kau. Di saat engkau melakukan ini, engkau memposisikan sorga. Mau tidak mau, sorga harus bertindak. Karena engkau sudah masuk dalam lingkaran jangkauan sorga. Luar biasa. Saya berkali-kali berkhotbah. Penderitaan yang kita alami sebenarnya bukanlah sebuah penderitaan, tapi kemuliaan. Penderitaan itu kan karena manusiamu yang merasakan. Tapi kalau hatimu dan jiwamu tetap terpaut kepada Tuhan, maka penderitaan bukan lagi sebuah penderitaan, tapi bahan baku untuk kemuliaan Tuhan tercurah dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dikatakan kau dapat minum. Jadi mau tidak mau, sorga harus bertindak sesuatu yang ekstrim. Artinya yang tidak bisa dilakukan oleh dunia ini, sorga turun. Apa namanya? It's miracle, mujizat. Jadi berkat kebangkitan Tuhan adalah membuat mujizat di dalam hidup kita dalam situasional yang tidak mungkin. Lihat ini. Langsung ayat ke-6. Apakah betul? Coba kita lihat. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa apa? Roti dan daging. Kepada siapa? Nabi Elia. Dan ia minum dari sungai itu. Salaman kanan kiri. Siap-siap terima COD dari burung gagak bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. I believe. Saya percaya ini. Saya percaya. Itu sinyalnya kan hampir hilang sebenarnya. Kalau di tepi sungai Kerit. Ya, sungai Yordan aja kecil sebenarnya dan kotor lagi. Saya udah mandi dulu di sana. Aduh, tapi mandinya cuma sebentar. Tapi di Danau Galilea saya mandi hampir setengah jam. Dan ini tepi sungai Kerit ini adalah cabang dari sungai Yordan. Tetapi burung gagak bisa tahu sinyalnya di mana. Cari. Mungkin dia sama temannya bilang, coba cari dulu. Handphoneku sinyalnya hilang, lalu dicari. Oh, di sini dia pakai map ya, apa pakai Waze, pakai map aja cukup. Dapat titiknya di sana, tepi sungai Kerit. Masuk, itu tepi agak ke jurang. Masuk itu burung dikasih. Nih Nabi Elia, sebenarnya ini yang paling aku suka, roti dan daging. Tapi karena Tuhan yang memerintahkan, aku berikan kepadamu. Bapak Ibu, itu situasional.
Masih ingat ke Bapak Gembala 2 minggu yang lalu? Mana lebih baik? Ngejar ikan apa dikejar ikan? Hah? Kami kemarin dikejar ikan, 4 ekor gurami besar-besar. Masuk ke rumah kami. Udah habis, mohon maaf. Jadi tolong jangan diminta lagi. Saya bilang sama istri saya, buat timah, campur, jahe, tomat. Buat semua yang pahit-pahit. Saya suka itu. Direbus sama istri saya. Jangan sering-sering sambal-sambal. Cabai itu pedas. Di bumi aja pedas, apalagi di sorga nanti. Ngomong kanan kirimu, jangan terlalu sering makan cabai, bilang. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin, Bapak Ibu. Masuk ke rumah Bapak Ibu. Maksudnya diantar jemaat. Enggak masuk gini, gurami gini. Bapak Gembala suka gurami. Saya bilang, apapun suka, asal jangan kaki meja. Saya bilang, silakan diantar. Siapa di rumah? Tidak ada orang, antar saja Bu. Saya bilang, saya lagi di Medan. Besar-besar Bapak Ibu. Luar biasa dalam hati saya. Sering-seringlah terjadi begini. Bukan aku yang kejar ikan. Ikan yang kejar aku. Saya berdoa. Pengurapan berkat ini. Kebangkitan Kristus. Bukan lagi saudara capek sekali ngejar hidup ini. Ngejar berkat. Tapi di saat engkau kejar Tuhan. Maka berkat akan mengejarmu. Dia datang seperti burung gagak. Luar biasa. Burung gagak. Yunus pasal 1 ayat 17. Tuhan bisa atur ikan-ikan. Maka atas penentuan Tuhan katanya. Dia tolong Yunus. Yunus pasal 2 ayat 10. Maka Tuhan berfirman kepada ikan. Sudah cukup 3 hari. Muntahkan dia. Lalu dimuntahkan dari depan. Saya ngomong 2 minggu lalu. Untung dimuntahkan dari depan. Kalau dari belakang. Jadi bubur. Jangan suka main belakang. Jangan suka main mata. Bahaya itu. Kata Tuhan bahaya. Kitab Amsal berkata, orang yang ngedik-ngedik mata, hati-hati. Ada loh. Ini kitab Amsal ini ajaib sekali. Ada Pak Amsal di sini? Itu salah satunya. Jangan suka ngedik mata sama ginikan kaki. Ada di kitab Amsal. Yuk ngomong kanan kirimu. Hati-hati dengan kakimu bilang. Dan dengan matamu. Suami-suami jangan jeleletan matamu kepada wanita yang lain. Sudah punya satu aja nggak habis. Mau lirik-lirik tetangga lagi. Amin istri-istri. Aduh terima kasih Pak Gembala. Aduh suamiku memang kalau sudah lihat yang muda luar biasa. Emang kau dulu menikahi dia karena luarnya bukan kan? Kalau engkau mencintai dia, menikahi dia dulu karena luarnya. Betul. Maka sekarang cintamu itu pasti buram. Tapi kalau engkau mencintai dia karena Tuhan dan karena dalamnya. Sampai hari ini pun 2 anak, 10 cucu, engkau tetap cinta dia. Mau dia, mau langsung, mau kurus sekali, gak apa-apa. Semuanya kurus, pintu surga sempit. Ayo kita kuruskan badan kita. Kalau besar Pak, tenang. Pencuri susah masuk ke rumah kalian. Kalau istrimu besar, gak apa-apa. Kalau ngangkat apa-apa, drap, itu orang gede. Kalau datang orang yang mau bermaksud jahat, dilihat istrimu keluar, dilihat luar biasa. Makanya tetaplah mengucap syukur dalam segala hal. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau badan suamimu bau, belikan dia parfum yang terbaik. Luar biasa. Amin. Itu yang betul. Semua ada solusinya. Lihat ini. Udah dibuka sama si Hana. Terima kasih. Siapa menghidupkan hati-hati Bapak Ibu. Ini. Luar biasa. Tapi lihat Yohanes pasal 21. Di ayat yang ke-7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan. Maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke dalam danau. No border. No gap. Orang yang cinta sama Tuhan tidak butuh lagi penghalang. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang ke-8. Lukas pasal 5 ayat ke-8. Tuhan, leave to me, tinggalkan aku. Waktu mujizat dia lihat. Kenapa? Dia bilang tinggalkan aku. Karena ayat ke-7 berkata, mereka melihat mujizat itu luar biasa. Sampai hampir perahu mereka tenggelam. Makanya saya bilang,
Urusan berkat dari sorga itu nggak kehitung banyaknya. Tapi bagi Tuhan yang utama bukan itu. Hatimu berharga di hadapan Tuhan. Buat apa engkau punya semua kalau engkau kehilangan jiwamu? Nggak ada gunanya kau tersiksa di api neraka selama-lamanya. Lihat itu. Waktu dia terima mujizat, baru dia tawat ke-8. Tinggalkan aku Tuhan, kata si Petrus. Aku seorang berdosa. Pergilah daripadaku, karena aku seorang berdosa. Tapi Yohanes 21 ayat yang ke-7. Waktu dia dengar itu Tuhan, dia tidak minta Tuhan meninggalkan dia. Malah dia lompat mengejar Tuhan. Cinta mula-mula. Reception, penerimaan. Tuhan datang menjumpai dia. Tuhan datang menjumpai dia yang mengkhianati Tuhan, yang menyangkal sampai 3 kali. Tuhan itu baik. Seberapa banyak kita menyangkal Tuhan. Mungkin kita nggak seperti Petrus berkata-kata. Tapi pikiranmu dan tindakanmu seringkali menyangkal Tuhan. Israel. Dan saya mau beritahu kabar baik hari ini. Berkat kebangkitan adalah Tuhan datang. Dia menerima engkau. Salaman kanan kiri. Masih diterima rupanya kau bilang. Luar biasa. Tuhan itu baik ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa Tuhan itu. Ku cinta kau. Rahmat-Mu nyata bagiku. Tuhan terposisi. Tuhan bilang tebarkan jalamu di sebelah kanan. Maka dia pun harus menggenapi perkataannya. Dia kirim ikan-ikan ke sana. Mazmur 133 berkata begini Bapak Ibu. Kalau ada kerukunan saudara dengan yang lain. Maka itu seperti katakan embun di Gunung Hermon. Mazmur 133 ayat 1. Kalau ada saudara bersatu dalam rumah tangga. Lihat ini. Betapa indahnya. Rukun. Suami dengan istri rukun. Bapak Gembala lagi pembangunan rumah. Dan biayanya sangat besar sekali. 100-200 juta dibutuhkan. Dan sekarang sudah lebih kurang 50%. Kalau kami dengan suami istri tidak jaga hati. Maka tiap hari kami akan clash. Ini istri saya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Sampai hari ini kami masih bisa jaga hati kami. Anda ngerti? Karena kadang-kadang istri bilang. Oh di sini tempatnya. Batu batanya di sini. Batu batanya di atas. Batu batanya di bawah. Oh di sini tiangnya. Tapi kami jaga hati. Luar biasa. Apalah artinya harta kalau tidak ada damai. Minimal kalian tirulah Pak Gembala 50% saja. Karena saya pun sedang belajar meniru Tuhan. Luar biasa. Saya belajar. HWA kami 17 tahun jalan tahun ini. Selain damai sejahtera itu mahalnya minta ampun. Kami bisa saling mengalah. Sudah dibuat. Oh diperluas katanya. Nggak mau digeser lagi. Kawan-kawan pada datang. Loh ini kenapa ini ada Pak Gembala? Kok ada ini? Apa ini? Basicnya ini apa ini? Pondasinya nih. Kok pindah lagi ke sini? Saya bilang. Itu arahan dari Ibu Polwan Toba. Saya bilang begitu. Anda tahu Polwan Toba? Itu ibu negara. Kalau sudah bersabda, maka akan terjadi kegentaran di mana-mana. Kalau kita tidak berhikmat dan bijaksana mengantisipasi. Amin suami-suami. Ayo dulu. Salaman dulu bapak-bapak diaken. Ayo dulu. Ini Bapak Staf Gembala Pak Pardin ini. Kalau dia nggak bisa mengantisipasi Dokter Gloria. Wah. Alhamdulillah. Sampai hari ini bisa. Amin Pak Simanjuntak. Amin Pak Tumorang. Luar biasa. Haleluya Bapak Ibu. Luar biasa, berfirman di sini. Bagaimana kita menyingkap? Makanya penerimaan itu hanya bisa dilakukan oleh satu Roh Kudus. 2 Korintus 3 ayat 17 berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Orang yang menerima penerimaan reception, maka dia bisa merdeka. Kemerdekaan mahalnya minta ampun. Ada orang makan, tetapi jantungnya berdegap-degup. Makanlah kau katanya. Tapi sambil dipelototin. Anda pernah ngalamin itu di rumah family? I have been there. Saya pernah ada di posisi itu. Oh iya Namru. Makan, enggak usah dicuci piringnya ya hari pertama. Hari besoknya, pindahkan ke meja belakangnya.
Makan aja, makan semua. Minggu depannya, cucilah piringnya. Kau udah makan kok kenyang-kenyang. 2 minggu lagi. Sebelum makan, kerjakan dulu ini. Anda ngerti? Kehilangan kemerdekaan. Memang dia tetap makan. Tapi hatinya nggak damai. Saya tidak menyalahkan familimu. Itulah dunia. Kau mau cari justice di dunia, keadilan. Sorry men, hanya Tuhan yang adil. Itulah dunia. Luar biasa. Kita tidak menyalahkan situasional, tapi telah hidup. Kemerdekaan. Yohanes 8 ayat 32. Ayat 31. Kalau engkau ada di dalam firman-Ku, engkau adalah murid-murid-Ku. Ayat 32. Maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saya punya boru dari abang. Namanya Nelita. Kerja di mall di Cikarang. Dia tinggal sama kami bertahun-tahun. Kalian tahu? Yang paling dekat rumahnya kakak kandungnya. Bukan kakak kandungnya gak suka sama dia. Tidak. Tapi kenapa dia lebih suka tinggal sama kami? Bertahun-tahun. Padahal berapa kali sama Rain. Lita! Cuci ini! Sapu ini. Tapi tetap dia bisa tinggal bertahun-tahun sama. Kenapa? Dia dapatkan kemerdekaan. Orang lebih baik merdeka ya. Hatinya plong, puas. Daripada harus makan tapi tidak merdeka. Makanlah siang ini makananmu dengan merdeka. Itulah yang dialami Petrus. Dia diterima oleh surga. Dia diterima oleh Tuhan. Makanya dia lompat. Dia tahu ini Tuhan yang bukan seperti yang lain. Bukan seperti manusia. Luar biasa. Makanya 3 kali Tuhan bertanya. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat 17. Ditanya Tuhan sampai 3 kali. Maka ketiga kalinya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Gembalakanlah domba-dombaku. Bukan domba-dombamu. Bapak Benson Manulang tidak punya domba di Lipo Cikarang. Tidak punya jemaat. Jemaat saya cuma 3 dari dulu sampai selama-lamanya. Istri dan kedua putri saya. Makanya kalau kami cakap-cakap sama teman pendeta. Berapa Pak jemaat Bapak? Mohon maaf Pak. Jemaat yang Tuhan kasih kami gembalakan. Saya luruskan kalimatnya. Maaf ya. Anda dan saya itu bukan jemaat saya. Anda itu jemaatnya Tuhan. Ya, jangan berharap sama saya. Berharaplah sama Tuhan. Amin. Minimal 2 kali ditulis. Tolong dibuka dulu. Ibrani pasal 13 ayat 20. Ini dia gembalamu. Datanglah sama Tuhan. Semakin kau sering datang sama Tuhan, semakin jarang datang sama gembalamu. Bagus. Lihat ini. Siapa gembalamu? Tuhan Yesus. 1 Petrus pasal 5 ayat yang keempat. Siapa gembalamu? Ini dia. Pasal 5 ayat keempat. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Makanya dia berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Makanya kami 8 tahun hari ini, kami masih bertahan melayani di sini. Karena kami tahu Anda dan saya adalah domba-dombanya Tuhan. Kami harus tinggalkan Pulau Jawa hanya untuk melayani saudara. Bukan karena kita kurang kerjaan. Kayaknya ibu gembala 3 bulan pertama dia nggak mau pindah. Di mana itu Lubuk Pakam Pak? Lubuk Pakam itu pinggirnya Medan. Saya bilang pinggirnya Medan supaya agak keren dikit. Saya nggak bilang kecamatan Lubuk Pakam. Dekat nggak nanti gereja ya dengan pasar, itu urusan nanti. Tuhan suruh pindah-pindah. Tapi saya lihat di sini semuanya hanya domba-domba yang baik. Nggak ada yang nakal. Salaman kanan kiri. Betul kayaknya itu yang bilang Pak Gembala bilang. Sambil lihat senyumnya. Betul apa enggak? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya dia berkata gembalakanlah domba-dombaku. Kalau pertanyaan pertama itu sangat penting. Kalau 2 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama, konfirmasi. Kalau sampai 3 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama, istimewa. Itu kalau surat
logonya istimewa. 3 kali tanya. Ini dia. Buka dulu sebelumnya. Sebelumnya. Ada 4 jenis kasih, kata kasih dalam bahasa Yunani. Yang pertama, agape. Kasih tanpa batas. Kasih tanpa memihak. Kasih tanpa melihat siapa dia. Yang kedua, philia. Kasih persahabatan. Sahabat, teman. Yang ketiga, storge, persaudaraan. Ayo saudara, puji Tuhan. Amang buru, tulang, lae, eda, luar biasa. Yang keempat, emosi atau nafsu atau eros. Jadi waktu Tuhan bertanya yang pertama, dia pakai bahasa agape. Ke bawah, Petrus, apakah engkau agape kepadaku? Petrus tahu diri. Orang yang sudah menerima penerimaan reception dari Tuhan, maka dia merdeka. Maka dia akan jujur apa adanya. Aku philia Tuhan. Ditanya 2 kali lagi. Petrus, apakah engkau agape? Dijawab lagi sama Petrus. Aku philia Tuhan. Petrus sudah berubah. Bayangkan dia pernah berjalan di atas air. Menjumpai Tuhan. Dan dia tenggelam dan ditolong Tuhan. Tapi hari itu dia berenang di air itu. Dia tebus kesalahannya. Lalu yang ketiga. Yesus rubah kata kasihnya. Petrus, apakah engkau philia dengan aku? Luar biasa. Tuhan itu ajaib ya. Dia tahu kapasitas kasihmu. Makanya aku ngomong dulu ya. Orang itu kalau nggak baik, mohon maaf, memang nggak bisa dipaksa. Kalau engkau pelit dari sana, dari opungmu yang ketiga, memang pilihlah kau. Kecuali kau bertobat. Kasihan kau nanti di surga gigi jari sendiri di sudut. Takutnya nanti ada tempat tersendiri yang pelit-pelit. Di sebelah sana katanya. Kan kasihan Bapak Ibu. Salaman kanan kiri, jangan pelit bilang. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu baik, amin ya. Suami-suami, jangan pelit kepada istrimu. Sama ibu-ibu yang lain kau kasih, sama istrimu sendiri kau pelit. Cuman sekali 2 tahun dia minta beli es krim. Susahnya minta ampun, 10 jam baru kau kasih. Hebat kali kau jadi suami. Waktu pacaran, seminggu lagi ulang tahunnya kau udah ingatkan. Ini setelah punya anak 10, sudah sebulan ulang tahunnya lewat, enggak kau ingat. Hebat kali lah kau bertobat kau. Jangan sampai keadilan nanti terjadi. Amin. Haleluya. Istri-istri itu ya, bukan karena besarnya yang kau bawa. Enggak kau bawa pun 1 truk permen pom pun enggak apa-apa. Yang penting jangan sakitin hatinya. Haleluya. Jangan kejang-kejang ibu. Ada pada palu di sini, enggak enak saya nanti. Dikirain lagi nanti konspirasi pula. Pak Pardede ini staf gembala udah senyumnya luar biasa. Ada Ibu Gloria di belakang masalahnya. Pak Erwin, mana Bu Sani Pak Erwin? Oh ini kok banyak harus diberitahu nih sama Bu Sani nih. Amin Pasian lagi ini Ibu. Luar biasa ya. Puji Tuhan ya. Lihat Tuhan itu. Ditanya pertanyaan ketiga. Bukan lagi agape. Dia tahu Petrus nggak bisa mengasihi Tuhan tanpa Tuhan kasih kepada dia. Apakah engkau philia? Lalu dijawab. Tetap aku philia Tuhan. Luar biasa. Next ke bawah. Petrus disalibkan terbalik ke bawah. Dia berikan cintanya kepada Tuhan. Luar biasa ya. Jadi hari ini berkat yang kau terima adalah engkau diterima surga. Penerimaan masih ada. Bukan kau yang datang kepada Tuhan. Tuhan yang datang siang ini kepadamu. Kalau memang engkau sudah menerima penerimaan dari firman dan Roh Kudusnya, jadilah pelayan. Yohanes 21 ayat 18. Ayat 19. Petrus dinubuatkan oleh Tuhan untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Luar biasa. Mantan pecundang jadi rasul yang terbesar. Pesan Tuhan 2 hari ini. Yang pertama tadi apa? Tuhan terikat dengan firman-Nya. Dan dia terposisi dengan firman-Nya. Berikan saya beberapa menit. Yohanes pasal 2. Waktu Tuhan bilang kepada Maria, tidak ada mujizat. Yohanes pasal 2 ayat ketiga. Mereka kekurangan anggur Yesus.
Mereka kehabisan anggur. Bagaimana ini Tuhan? Masalahnya berat. Apa jawaban Tuhan Yesus? Ayat 4. Ibu, belum saatnya buat mujizat. Ayat kelima. Maria memposisikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus. Dia ngomong sama pelayan-pelayan itu. Apa yang dia firmankan kepadamu, just do it, lakukan. Di situ mujizatnya. Waktu Yesus dengar ini, mau tidak mau, Tuhan harus membuat keajaiban. Maka mujizat yang pertama lahir dari seorang Maria yang mempunyai rumus surga. Posisikan dia, percaya kepada firman-Nya. Apa yang dia katakan kepadamu, just do it. Kenapa surga nggak pernah membuat mujizat kemustahilan dalam hidupmu? Karena engkau nggak pernah sungguh-sungguh mentaati firman-Nya. Engkau hanya pintar mendengar, tapi tidak pernah jadi pelaku. Engkau tahu hukum surga dua, kasihilah Allah dan manusia. Tapi engkau selalu menghina manusia. Bagaimana mungkin ada mujizat terjadi dalam hidupmu? Apa yang dia firmankan, lakukan. Di saat yang tidak mustahil menjadi, di saat yang mustahil menjadi tidak mustahil. Di saat ada seorang ibu yang tahu memposisikan Tuhan, dia nggak langsung menyerah. Oh, nggak ada mujizat ya, aduh matilah kita. Dia tidak menyerah. Dia ngomong, apa yang dia katakan kepadamu, lakukan. Ngomong kanan kirimu, apa yang dia katakan, lakukan, bilang. Ayo, sambil salaman, sambil lihat. Apa yang dia katakan, lakukan, bilang. Jangan hanya membikin botol, bilang. Haleluya, amin. Lalu ayat ke-6. Tuhan terposisi, tanda kutip. Ada 6 tempayan di situ. Ayat ke-7. Yesus langsung bergerak sesuai dengan kuasa surga. Isi 6 tempayan ini. Saya berdoa tempayan-tempayan kosong di dalam hidupmu, Tuhan akan isi. Tuhan akan ubah air menjadi anggur. Tuhan ubah yang tawar menjadi sukacita dalam hidupmu. Itulah damai dan sejahtera. Berkat hari ini apa? Ada 2. Yang pertama, Tuhan terikat dengan firman-Nya, dengan janjinya. Dia terposisi di sana. Dia nggak bisa pergi kemana. Angkat tangan. Orang terposisi itu begini. Angkat tangan. Dia nggak bisa lagi ke kanan dan ke kiri. Itu orang terposisi. Di saat engkau terus disakitin seseorang, kau terus mengangkat tangan. Tuhan, berkati dia. Jangan jatuh dia, Tuhan. Kakinya jangan terantuk, Tuhan. Jangan sari awan dia, Tuhan. Berkati dia, Tuhan. Berkati dia. Tuhan terposisi. Tuhan terposisi. Maka dia harus memberkatimu. Have to. Must. Dia harus memberkatimu. Berkat yang kedua apa hari ini? Reception, penerimaan. Rupanya Tuhan masih menerima aku. Mari bagi berdiri Bapak Ibu. Luar biasa. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa ya.